wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wijayanti, NIM 21FI03037. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D4 Anestesiologi Universitas Bakti Kencana. Di sini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem reproduksi dan urogenitalia. Selamat menyaksikan. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir dan sabun. Punggung tangan, telapak tangan ketemu telapak tangan, punggung tangan ketemu punggung tangan, sela jari. Akan mengunci, bersihkan ujung-ujung kuku, dan setelah itu bilas kembali menggunakan air yang mengalir. Tutup keran, kemudian keringkan menggunakan handuk kering, handuk yang bersih. Setelah cuci tangan, kita memakai sarung tangan atau handscoon. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Suci Wijayanti. Saya bekerja pada shift kali ini ya Bu ya. Namanya siapa Bu? Maria Sus. Alamatnya di mana Bu? Cibiru Sus. Umurnya berapa Bu? 24 tahun. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bu di area abdomen Ibu atau perut Ibu. Waktunya sekitar 5-10 menit. Sebelumnya, apakah Ibu setuju? Setuju Sus. Baik, jika Ibu ada terasa untuk kencing atau BAK dulu, boleh Bu dipersilakan sembari saya mempersiapkan alat-alatnya. Baik Sus. Baik, kita akan menutup sekarang atau tirai atau sambirannya untuk menjaga privasi dari pasien. Sudah Bu? Sudah Sus. Baik, Bu bisa berbaring terlebih dahulu. Saya akan melakukan pemeriksaan ya. Sus. Maaf ya Bu ya. Saya yang pertama akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi Bu ya, dengan cara mengobservasi perut Ibu. Apakah ada tanda-tanda kemerahan atau peradangan, ada atau tidaknya benjolan. Nomor 2, saya akan melakukan pemeriksaan secara palpasi, lalu dengan cara menekan ya Bu ya. Yang tangan kiri berada di bawah perut, posisinya di kelompok vertebralis. Maaf ya Bu. Yesus. Dan tangan kanan berada di atas dinding perut. Tarik nafas Bu, hembuskan. Nyeri Bu. Yesus. Sebelahnya ya Bu ya. Maaf, permisi. Tarik nafas Bu, hembuskan. Terasa nyeri Bu. Yesus. Ya, baik. Yang ketiga, kita akan melakukan pemeriksaan secara perkusi atau diketuk. Ibu bisa duduk terlebih dahulu. Baik. Kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Tangan kiri berada di kelompok vertebralis dan tangan kanan mengepal. Sakit Bu? Yesus. Sakit Bu? Tidak Sus. Baik. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Ibu bisa berbaring terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan pemeriksaan
auskultasi dengan cara mendengarkan. Isi Bu ya. Kita akan mendengarkan ada atau tidaknya bising, usus, atau sinapsis reut. Baik. Ibu, saya duduk. Pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Nanti Ibu lebih dijaga lagi pola makannya, pola lingkungannya, biar tidak ada rasa gejala-gejala atau kelainan-kelainan ya Bu ya. Nanti jika Ibu ada perlu bantuan bisa hubungi saya ya lewat ruangan perawat ya Bu ya. Ya, Tinggal Sus. sebentar ya Bu ya. Ada pertanyaan Sus. sebelumnya atau tidak Bu? Tidak, Sus. Baik. Saya tinggal ya Bu ya. Ya, Sus. Permisi. Ya, Sus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia eksternal pada laki-laki. Yang pertama, pada penis kita lakukan inspeksi. Perhatikan dari ujung penis hingga ke pangkal. Kemudian kita lihat juga sudah diskorsinsi apa belum. Jika belum diskorsinsi, kita perhatikan untuk preputiumnya, apakah hipospadia atau tidak, apakah ada fimosis atau tidak, apakah ada parafimosis atau tidak. Kemudian apabila sudah diskorsinsi, kita perhatikan pada gland penisnya, apakah ada herpes atau tidak, pada meatus uretranya apakah ada kondilemak acuminata atau tidak, apakah ada cairan yang keluar dari meatus uretranya berupa nanah atau darah. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi di seluruh penis, mulai dari periputium, glans batang, penis, dan uretra. Kita nilai apakah teraba keras atau lunak di bawah periputium atau tidak, yang menandakan fimosis. Pada uretra, apakah ada stritum uretra atau tidak, apakah teraba batu atau tidak. Pada skrotum, kita inspeksi. Normalnya yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Kita lihat juga apakah ada abses, kristal, edema, atau gangren, dan mengkilat. Warnanya ini mengkilat atau tidak. Dan juga apakah ada pembesaran skrotum atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Kita raba jumlah testisnya. Apakah monorgidism atau anorgidism. Kemudian cryptorchizismus umbililateral atau bilateral. Raba juga apakah keras atau tidak. Apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tambahan jika didapatkan pembesaran pada skrotum. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan fisik hernia skrotalis. Yang pertama kita akan menginspeksi apakah ada benjolan di lipat paha sampai skrotum. Jika terdapat hernia skrotalis akan tampak benjolan di lipat paha sampai skrotum dan warnanya di sekitar kemerahan dan bentuknya akan seperti sosis. Apabila dipalpasi akan terasa massa pada lipatan paha dan skrotum dan perabaannya lunak sampai kenyal. Massanya teraba terpisah dari testis, pole atas tidak teraba. Yang kedua, jika pada hidrokokel, jika diinspeksi akan tampak benjolan di skrotum dan warnanya mengkilat dan bentuknya seperti buah pir. Dan jika dipalpasi akan teraba massa skrotum, akan teraba lunak sampai kenyal, massanya teraba gistik dan pole atas tidak teraba. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada hernia skrotalis dan hidrokokal. Jika pada hernia skrotalis ini akan terdengar bising usus, tapi jika hidrokokal ini tidak akan terdengar bising usus. Selanjutnya setelah selesai, kita bisa bereskan alat, melepas handscoon, dan cuci tangan.
Pertama, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir dan sabun. Punggung tangan, telapak tangan ketemu telapak tangan, punggung tangan ketemu punggung tangan, sela jari. Akan mengunci, bersihkan ujung-ujung kuku, dan setelah itu bilas kembali menggunakan air yang mengalir. Tutup keran, kemudian keringkan menggunakan handuk kering, handuk yang bersih.